kalau campur tangan pemerintah mungkin dari segi pendidikan kali ya Pak? Iya, pendidikannya harus. Dan juga saya selalu bilang gini lah, teman-teman yang sekolah-sekolah agama itu, yang beragama ya, tolong diajarkan bahwa urusan dunianya lebih 90% lah. Urusan akhiratnya 10%. Jangan terbalik. Urusan akhiratnya 90%, urusan dunianya 10% kurikulumnya. Sehingga waktu mereka lulus, mereka keluar mau cari kerja, mereka sulit bersaing. Nah, SDM kita akhirnya orang bilang, oh mutunya kurang baik atau apa. Nah ini, makanya tugas pemerintah, saya setuju sama Mbak, bahwa pemerintah harus memberikan kurikulum spesial. Oleh sebab itu ya kita tunggu aja, siapa tahu niat Mbak, niat kita semua akan lebih baik didengar. dari kapan tuh Pak? SD? Well, sooner the better. Oh, sooner. Ya. Orang harus diajarin menghitung. Dari SD Bu. Saya kalau buat hitung-hitungan saya di luar kepala Bu. Walaupun saya nggak sarjana. Betul. Jadi makanya saya bilang, alhamdulillah saya kalau ngitung di luar kepala. Jadi kalau duit saya udah tahu di mana. I smell money, you know. Tapi itu rezeki dari Tuhan, Pak. Karena kan segala dasar hitungan logika adalah matematika kan. Baru semakin Anda cerdas di matematika, mungkin akan cerdas yang lain. Karena matematika mainnya logika gitu ya. Betul. Kita sepakatlah soal itu harusnya. Tapi menurut Bapak sendiri, selama ini pemerintah sudah memberikan concern tidak untuk membangun SDM yang unggul yang kita harapkan? Ya, saya nggak ngerti. Ini kan dinas pendidikan yang harusnya Menteri Pendidikan ya. Nah, mereka punya wilayah. Saya cuma bisa nggak bisa menilai, tapi bisa berharap supaya akan tentunya hari demi hari akan lebih baik. Ya seperti saran Ibu, ada ekskulnya supaya keuangan, ada bisnisnya, dan itu dari kecil lebih baik. Bu, saya dari kecil dagang kacang goreng loh Bu, sama es di plastik itu namanya es mambu. Itu saya ngambil dari teman saya, itu tetangga, dia punya mama bikinin. Itu dulu belum pakai corong Bu ngisinya. Dia ambil plastik, dia kocek-kocek, dia tidak higienis Bu. Terus dia isi. Iya, jadi kalau sekarang kan pakai corong dulu. Dia begitu kan ludahnya pada meleleran. Kalau sekarang itu terjadi Pak, itu viral tuh. Orang suka bikin konten, terus bikin musik-musik perindavan. Nah makanya saya bilang, dulu tuh nggak higienis. Dan saya bawa itu pakai asongan gitu saya dagang. Dan saya nggak malu. Iya kan, kalau kalian malu, kalian malas, tentu kita kalah semuanya. Jadi selama itu halal, dan kita harus rajin, dan kita harus jujur dan amanah. Itu kuncinya. Kalau nggak jujur, Bu, misalnya Ibu jual kacang goreng, nih kacang enak, terus dia makan, cobain, nggak enak, besok terus nyampe sama teman-temannya, Bu, ini nggak enak, jangan dibeli. Karena, Bu, kebaikan itu jalannya seperti keong. Merambat pelan-pelan orang tahu kita baik. Tapi kebusukan kita, itu jalannya seperti mercon. Duar, semua langsung kedengeran. Jadi makanya, kalau berbuat baik, saya bilang tadi, tugas saya 51 tahun, saya baru dapat efektif yang kemarin itu. Integritas yang dibangun ya, karakter yang dijaga, memang agak lama ketahuannya, tapi it's worth the time. Efektifnya 51 tahun saya baru rasakan, walaupun kemarin saya difitnah, kiri kanan, pokoknya segala macam, tapi basarnya udah ketangkap semua. Iya kan, sedang diproses. Iya kan, itu jadi banyak yang bikin defect begitu tuh itu bahaya. Nah, makanya pemerintah harusnya concern dan turun tangan yang gitu-gituan. Kalau enggak nanti repot. Misalnya saya nggak senang sama Mbak, terus saya bikin cerita pakai buzzer Mbak langsung didegradasi. Nah, ini bahaya. Yang ginian harus ditindak lah oleh pemerintah.